Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman ya bersama saya. Pada kali ini saya akan mencoba membahas soal tentang rekayasa perangkat lunak ya, yang dari teknik komputer dan informatika. Ini kita akan membahas bagiannya yaitu mengenai RPL. Nah, pada kali ini kita kegiatan belajar pertama akan kita bahas. Langsung saja kita mulai. Untuk soal nomor 1. Soal nomor 1, metode ini didasarkan pada pemodelan object oriented dan entity relationship. Metode ini mempunyai perancangan yang berfokus pada 4 komponen, yaitu problem domain komponen, human interaction komponen, data management komponen, dan task management komponen. Jawabannya adalah A, B, C, D. A metode Boch, B metode Rombok, yang C metode Jacob, yang D metode Code dan Jordan, yang E metode Wirbrock. Langsung kita bahas ya. Kalau metode yang box ini kita tuliskan saja di sini. Kalau metode box itu adalah ilmuannya ada namanya Grady ya. Grady Boch. Nah, makanya namanya metode Boch. Itu adalah yang membuatnya adalah Grady Boch, ilmuannya seperti itu. Ini dia pengembangannya ini adalah pengembangan tentang makro dan mikro. Pengembangan makro dan mikro. Dengan anggapan bahwa analisis dan desain merupakan rangkaian kesatuan aktivitas yang tidak terpisahkan. Ini yang mengembangkan adalah Grady Boch pada tahun 1994. Terus soal yang B ini metode Rombok. Metode Rombok di sini dia menjelaskan tentang OMT. Kepanjangannya adalah object modeling teknik. Nah, ini yang mengembangkan adalah metode tentang Rombok, yaitu beberapa orang ya. Di situ ada James Rombok, ada Michael Blaha, ada William Premerland. Nah, jadi ada beberapa orang di situ. Cuman yang dinamakan sebagai Rombok yaitu James Rombok pada tahun 1991. Kalau yang metode Jacob ini yang memperkenalkan adalah yang mengembangkan itu namanya Ipar Jacob. Sesuai namanya Ipar Jacobson. Itu OOSE di sini kepanjangan dari Object Oriented Software Engineering. Kalau metode Code Jordan ini adalah tentang object oriented. Oh, ini ada ya. Nah, di sini sudah ada object oriented dan entity relationship. Berarti jawabannya paling benar adalah yang D. Kalau yang E di sini adalah tentang RDP dan CFF. RDD dan CFC.
CFC. Nah, di situ ada di soal nomor 2 ada response driven design. CFC-nya adalah class response collaboration. Nah, ini yang punyanya metode Werbrock. Berarti untuk nomor 1 jawaban yang paling tepat adalah D, metode code your done. Oke, selanjutnya soal nomor 2, responsibility driven design class responsibility collaboration RDD atau CFF. Metode ini diarahkan pada desain tetapi sangat berguna untuk memunculkan ide dalam tahap analisis. Ini yang benar adalah ini, metode Werbrock, metode Nindia ya. Jawabannya ada di nomor E. Karena nomor 1 ini sudah kita mampu bahas, kita jawab. Jadi yang nomor 2, karena soal yang hampir sama di ABC sudah ada, ABC sampai E sudah ada. Nah, di sini tinggal kita jawab lebih mudah. Soal berikutnya itu nomor 3. Dalam alur kerja sistem berorientasi objek setidaknya terdiri atas 3 langkah, yaitu A. Rekayasa pemodelan, analisis dan desain. B. Analisis, desain dan pengembangan. C. Desain, pengembangan dan evaluasi. Yang D. Pengembangan, implementasi dan evaluasi. Yang E. Desain, implementasi, evaluasi. Di sini mintanya adalah alur kerja sistem berorientasi objek. Nah, yang benar adalah rekayasa pemodelan, analisis dan desain. Itu yang paling tepat jawabannya. Selanjutnya, nah ini ada gambar ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada contoh online shopping system. Ini sistemnya. Nah, jadi ini ada customer. Customer itu bisa melihat item, juga melihat barangnya. Dan kalau dia mau login, ini ada perintah loginnya. Kalau perintah login berarti dia memiliki akun. Nah, ini view item. Setelah view item di sini authentication bisa melihat para pelanggan yang masuk. Nah, di sini juga bisa identifikasi provider, juga bisa melihat para customer. Di sini juga authentication juga bisa melihat apabila dia mengambil barang, dia bisa check out di sini. Nah, di sini untuk PayPal dan kredit pembayarannya. Ini tahap-tahapan, nih gambarnya ya. Nah, gambar di atas ini merupakan A. Deployment diagram, yang B. Kolaborasi diagram, yang C. Komponen diagram, yang D. Use case diagram, yang E. Statement diagram. Kalau kuliah biasanya ini sering dibahas ya, apa itu deploy diagram, kolaborasi diagram, komponen diagram. Nah, kalau ini salah satunya adalah materi tentang gambarnya. Di sini adalah mengenai use case diagram ya. Ini jawaban yang paling tepat adalah use case diagram. Soal berikutnya nomor 5. UML. Untuk dapat memahami UML diperlukan pemahaman tentang konsep bahasa pemodelan dan 3 elemen utama, yaitu yang A. Objek, desain dan diagram, yang B. Objek, diagram, relationship, yang C. Analisa, diagram, relationship, yang D. Desain, diagram dan relationship, yang E. Analisa, desain dan implementasi. Jawaban yang paling tepat di sini adalah karena mintanya UML di sini biasa digunakan adalah objek, setelah itu ada diagramnya, baru ada namanya relationship. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Objek, diagram, relationship. Dalam analisis berorientasi objek digambarkan model objek, model dinamik, dan model prosedural. Ketiga model ini digunakan dalam A. Object modeling teknik, yang B. Object oriented software engineering, yang C. Unified model language, UML tadi ya, Unified model language, yang kepanjangannya di sini Object oriented analysis, Object oriented design. Nah, jawaban yang paling tepat di sini karena mintanya
berorientasi objek, pada diagram, model objeknya, model dinamiknya, dan model prosedurnya itu biasanya dipakai oleh objek orientasi software engineering. Soal berikutnya nomor 7, gambar di bawah ini merupakan diagram. Nah, ini gambar diagram yang A deployment diagram, yang B activity diagram, yang C use case diagram, yang E statement diagram. Kalau gambar seperti ini ada case A, case B, case Z. Nah, ini A, B, C. Kenapa Z di sini? Karena A, B, C sampai Z. Jadi kita buat akhirnya adalah Z, A, B. True case-nya action break, case action break juga sampai di the power action. Ini merupakan alur dari nomor 7 ya. Nomor 7 ini gambarnya alur dari deployment diagram. Ini yang paling benar, deployment diagram. Soal nomor 8, untuk menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses dapat menggunakan diagram. A use case diagram, B deployment diagram, yang C statement diagram, D component diagram, yang E activity diagram. Karena di sini mintanya untuk menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Berarti kita tidak dimintanya untuk hasil, hanya prosesnya saja. Itu adalah namanya activity diagram. Diagram saja yang diminta aktivitasnya. Untuk nomor 9, di bawah ini adalah diagram yang termasuk dalam behavior diagram adalah kecuali. Di sini dimintanya kecuali ya. A activity diagram, B interaction diagram, C statement machine diagram, D class diagram, E use case diagram. Nomor 9 yang paling tepat karena di sini mintanya kecuali. Yang tidak ada adalah class diagram. Class diagram tidak ada. Kalau activity ada, interaction ada, statement ada, use case diagram ada, diperlukan juga. Yang tidak ada adalah class. Nomor 10, dalam kasus sistem informasi perpustakaan, kita SIP, sistem informasi perpustakaan, terlibat pustakawan sebagai operator. Nah, pustakawan sebagai operator sistemnya. Prosedur dalam sistem informasi perpustakaan diantaranya pendaftar anggota, setelah itu ada pendataan koleksi buku, peminjaman buku, pengembalian buku, pembuatan laporan. Kelas diagram yang dirancang diantaranya adalah kelas anggota, ada buku, peminjaman, dan pengembalian. Jika pustakawan akan menambah data koleksi buku, maka dalam sequence diagram perlu menampilkan beberapa simbol. A aktor pustakawan dan mahasiswa, B aktor mahasiswa, boundary pom buku, kontrol buku dan entitas buku, yang C boundary pom buku dan kontrol buku, yang D aktor pustakawan, boundary pom buku, kontrol buku, entitas buku, yang E aktor pustakawan, boundary pom buku dan kontrol buku. Yang diminta kelas anggota ya, buku dan peminjam. Berarti yang paling tepat adalah aktor pustakawannya dulu, setelah itu boundary dari pom buku itu sendiri, setelah itu kontrol bukunya, baru entitas buku. Jawaban yang paling tepat adalah D. Oke teman-teman, cukup sekian pertemuan kita pada kali ini membahas tentang kegiatan belajar 1 mengenai rekayasa perangkat lunak, masih dari teknik komputer dan informatika ya, TIK atau TKI di sini. Ini kegiatan belajar 1, nanti akan kita lanjut kegiatan belajar 2, 3, 4. Sekian teman-teman ya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya.